Selain Kabupaten Jayapura dalam program Nomase, Noken Masuk Sekolah. Dan kita sedang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru yang mewakili Kepala Sekolah menyambut program Nomase di SD Impres Gemini Sentani. Kita dengarkan informasi sedikit dari Ibu Irvianti yang mewakili Kepala Sekolah SD Impres Gemini untuk sedikit informasi tentang sekolah menerima program Nomase. Kita ikuti informasi dari Ibu Irvianti. Silakan Ibu. Ya, baik, program Nomase, Noken Masuk Sekolah, luar biasa program yang dibuat oleh Sanggar Seni Budaya Remai. Luar biasa, semoga program ini berlanjut terus, ada perkembangan karya yang dibuat oleh siswa SD ini. Dari Bapak sih kita ada informasi. Terima kasih untuk kegiatan ini. Anak-anak kami boleh mengenal apa itu noken. Jangan mereka hanya asal memakai. Dengan kegiatan ini mereka bisa mengenal ini noken, ini dari noken ini dari mana. Jadi kami sangat berterima kasih, dari pihak sekolah sangat berterima kasih untuk semua yang dari Sanggar Seni Remai Jayapura. Kami dari sekolah menyampaikan terima kasih. Demikian informasi dari Bapak Ibu Guru yang mewakili Kepala Sekolah. Sabar, kita lihat bagaimana anak-anak atau murid SD Impres ini mulai merajut noken. Kita lihat. Oke, mereka sudah siapkan ini. Halo adik, nama siapa? Adik Yanti sedang bikin apa? Oke, Adik Yanti sedang memilih benang dari kulit kayu. Ini ya, coba sorotkan. Adik Yanti kasih kaki, kita geser. Lihat dia sedang merujuk. Mantap. Oke, Adik Windy asal mana ini? Adik Windy, siswa SD Gemini asal dari Jawa. Oke, Adik sedang bikin apa? Adik Windy sedang mempersiapkan benang dari kulit kayu. Setelah Adik Windy menyiapkan benang ini, kemudian Adik Windy akan merajut noken. Mantap. Informasi noken sudah ada di sini. Segala macam informasi noken. Oke, saya ngikut noken. Tidak ada ini keren. Oke, teman-teman, ini sangat. Ya, ini contoh lagi. Ini contoh noken yang sudah dibuat. Oke, guru yang mendampingi bisa ambil nomornya supaya nanti dia ikut menjadi inspirator bagi kakak-kakak di SMP di Rumah Sentani besok. Tepuk tangan semua. Selama ini tetap kerjakan. Kalian dibantu oleh Bapak Ibu Guru akan ikut pada tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15 itu apa namanya? Workshop itu adalah kamu akan berlatih bersama-sama dengan kakak SMP dan kakak SMA. Tapi nanti di tanggal 27 kamu akan kasih kamu hasil yang sudah jadi begini. Oke? Terima kasih. Tepuk tangan semua. Dari SD Negeri Impres Gemini kami mengucapkan salam penumpang.
Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, napas hidup ini, sehingga hari ini kita ada sehat dan kita akan mengikuti kegiatan ini. Minta maaf panas ya, tapi karena baru jalan AC-nya. Nah, Bapak, kami sangat berterima kasih dengan kesempatan ini. Karena dengan acara ini anak-anak kami akan mendapatkan keterampilan untuk masa depan mereka, dan ini sangat bagus, apalagi ini anak-anak muda. Dan tadi saya sudah bilang sama anak-anak, kamu diutus ini, kamu akan dapat berkat ya, pengetahuan keterampilan sebentar. Itu nanti Ibu Guru berharap berkat yang kamu dapatkan ini kamu akan bagikan ke orang lain, ke teman-teman, saudara atau siapapun yang mau, yang bisa kamu bagi. Jadi saya tadi Bapak sebelum mulai saya bilang, jangan kamu dapat berkat kemudian kamu pelit dengan berkat itu, jangan. Kamu harus bagi ke orang lain. Ya. Jadi kamu sangat bersyukur karena dapat kesempatan ini. Tadi Ibu tunjuk ada yang dia belum mengerti, dia tidak mau. Tetapi saya bilang, aduh keliru kalau kamu tidak mengerti, karena ini nanti kau punya masa depan. Jadi terima kasih sekali Bapak bersama dengan timnya. Pagi ini kami boleh dikunjungi, dan sekali lagi Bapak kami terima kasih atas kehadiran Bapak dan tim, dan kami sangat berterima kasih karena pagi ini kami akan diberikan satu berkat untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapak, sekian dan terima kasih. Nah, ini contoh Sentani punya. Sentani punya ini. Sentani. Oke, dengar baik-baik. Dengar. Ini dia rongga-rongga ada ini, rongganya ini. Ada rongga. Tahu rongga? Rongga itu selah atau lubang begitu. Oke, ini rongga. Dengar sini, dengar. Rongga ini di Sentani mereka sebut anggai ema. Kayak bahasa barat begitu ya. Anggai ema. Anggai itu telinga, ema itu tikus. Jadi bahasa Indonesia itu telinga tikus. Artinya apa? Dengar sini. Telinga itu fungsinya apa? Apa lagi selain mendengar? Mendengar, bisik-bisik. Mendengar, arti lain adalah mau diajar, mau dididik, selalu mau menerima hal yang baik. Yang buruk-buruk tutup sebelah begini. Oke, mau mendengar, mau dididik, mau diarahkan, mau dibina, mau belajar. Karena semua yang didengar dari anggai atau telinga. Oke, yang berikut dengar. Tikus. Itu perusahaan dunia sekarang pakai itu. Yang biasa di laptop itu kalian pakai kecil. Apa namanya itu? Mouse itu apa kan? Cari. Tikus itu binatang kecil tapi dia pencari yang luar biasa di dunia. Dia akan cari sampai dapat. Dia harus susah sampai dapat. Yang lain susah dapat, dia harus sampai bisa dapat. Artinya apa? Dia berarti bagus tuh. AGM. Pakai noken ini yang dari Sentani, dia harus sudah diajar, bisa dengar, mau mendengar, mau diajar. Terus pada saat sudah diajar, dia akan cari sampai dapat dia punya apa? Cita-cita. Asik. Iya kan? Sampai dapat cita-citanya. Ini adik Jeriko, kelas berapa ada Jeriko? 8 apa? 8 F. Adik-adik. Adik Jeriko tuh ganteng sekali. Dia punya hasil luar biasa. Adik Jeriko sedang lakukan apa? Adik Jeriko, coba sebut sana. Sedang lakukan apa? Pilin. Oke, dia sedang memilih serat kulit kayu menjadi benang. Oke, Chelsea. Angkat jersinya. Bukan angkat jersinya, angkat hasilnya. Oke, tepuk tangan untuk Chelsea dulu. Oke, Chelsea dapat berapa ini? Oke, dapat 100 untuk kerjanya hari ini. Oke. Kami dari SMP Negeri 2 Sentani mengucapkan salam Konopa. Komunitas Noken Papua Indonesia.
hormat Ketua Sanggar Pak Marcel Suibu dan juga tim dari Nomase. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu hari ini. Pertama-tama mari kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah dan berkat pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini saya kesempatan karena di dalam perencanaan kami sedang godok untuk satu aturan sekolah. Nanti semester terhitung mulai 1 Januari ke depan, setiap hari Kamis SMA Negeri 1 akan menggunakan batik dan juga noken sekaligus dengan ikatan kepala itu akan menjadi ikonnya SMA 1 ke depan. Itu sementara kami sedang godok dia. Terima kasih untuk Pak Marcel untuk ada dengan sosialisasi ini, dan ini akan menjadi dampak untuk SMA 1 ke depan. Akan menghasilkan, pasti kami akan pesan juga noken-noken mungkin dari Sanggar, supaya kita akan bekerja sama bersama-sama, sehingga semua siswa akan memiliki noken yang sama, ikatan kepala yang sama. Jadi semua ada tulisan Kombo Bulu di noken dan juga di ikatan kepala. Ini menjadi kepala sekolah sampaikan ini coba kita pikirkan dan coba kita sedang desain dia dengan batik juga, yang batik akan dikenakan adalah batik itu adalah batik Kombo Bulu SMA 1 punya. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat bisa sampaikan pada kesempatan ini. Orang dia menyebut noken itu inoksong. Dari inoksong, kalau susah inoksong inoken. Kemudian dari inoken artinya lebih dalam noken. Kemudian orang sebut noken, inoksong, inoken, noken. Noken lebih dekat. Itu sama dengan ini AB. AB itu sebenarnya bahasanya itu IAB. Orang sebut ini IAB. Tapi kalau orang sebut IAB, IAB itu agak sedikit susah jadi AB. Lebih dekat. Dapat sebut AB. Gitu ya. Noken juga dari inoksong menjadi inoken, menjadi noken. Orang dia menyebut inoksong, inoken, kemudian sekarang sebut noken. Oke, noken itu kandungan ibu. Noken atau inoksong itu kandungan ibu. Ini simbol lagi. Sampai banyak dari kandungan bukan ibu. Coba saja. Dari ruang batu ya, ruang air ada. Bukan dari mana? Dari rumah. Dari ibu. Inoksong. Jadi noken ini tak main-main. Kalau saya orang-orang yang mengerti dia punya arti, dia pagi dia akan jaga baik. Kenapa? Dari sini saya ada. Dari sini ada kehidupan. Ada cinta kasih, ada kesyukuran, ada kedamaian. Salam Konopa, Komunitas Noken Papua, Pitomisa. Halo sahabat budaya di Papua, salam Konopa, Komunitas Noken Papua.
Papua Ketong Bisa. Saat ini kami sudah ada di ruangan kelas dari SMA YPPK Asisi Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dalam program Nomase, Noken Masuk Sekolah. Teman-teman budayawan, saya sementara bersama dengan Bapak Natali dari mewakili kepala sekolah, beliau sebagai wakil kepala sekolah Kiswat, dan ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Pak Wakil Kepala Sekolah. Pak Wakil, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Salam Konopa, komunitas Noken Papua. Ketong Bisa. Baik, Bapak Marcel yang kami hormati selaku penggiat, penggagas, dan ketua Sanggar Remai di Jayapura. Program ini tentu menjadi hal yang sangat mendukung kami dalam kegiatan kami mau menerapkan secara khusus di sekolah kami sebagai sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak, dan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang di dalamnya kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada P5 ya, proyek penguatan belajar Pancasila, yang di dalamnya ada dimensi-dimensi, ada dimensi gotong royong seperti yang kita bisa saksikan dan terapkan dalam kegiatan ini. Ada kemandirian, ada kreativitas, ya, ada kegotong royongan, dan ada juga iman ketakwaan. Jadi di sini bahwa anak-anak itu ditanamkan bagaimana dalam ada tantangan itu dia mengimani bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kegiatan, dalam proyek yang kita lakukan. Jadi kami bangga dari SMA YPK Asisi Sentani boleh mendapatkan kunjungan, mendapatkan pengetahuan terkait dengan program Noken Masuk Sekolah yang tadi sudah disampaikan, disosialisasikan secara historisnya. Jadi bukan sekedar pakai-pakai saja begitu, tapi ada makna. Nah, makna ini dalam hal ini melestarikan budaya, dan juga budaya itu masuk juga di dalam visi misi sekolah kami. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati, lancar kegiatan sosialisasi Nomase. Baik, bisa. Oke, kita dengarkan dari Kak Lucy tahu ada beberapa saja yang Kak Lucy sebut. Kalau seperti yang Sapaten ini itu disebut dengan, itu dari suku Sentani disebut dengan bekangge kalau yang kecil. Bekangge. Ya, kalau yang besar, karena Sentani punya dua besar. Orang suku Sentani punya yang lebih besar itu disebut dengan holoboy. Kalau seperti yang Bapak Marcel ada pakai sekarang, Dari mana? itu dari Pegunungan Bintang, itu disebut dengan men. Terus seperti yang Adik Vina pakai ini dari biak, ini disebut dengan inoxom. Kalau seperti yang ada di Garut di belakang, yang rongga-rongga akar warna pink. Kita lihat sama-sama. Semua menurut di sini. Kita mulai dari sebelah, mulai dari Janika. Ini dari asma disebut dengan Noken. Noken apa? Ese. Dari wilayahnya itu bukan hanya Asmat, dia ada di selatan. Jadi dia ada di wilayah budaya namanya Animha. Asmat apa lagi? Ya, di situ Asmat apa lagi? Merauke apa lagi? Bovendigul dan sekitarnya. Agats, suku-suku itu perhatian sini, mereka sebut dengan kebudayaan orang Animha. Animha salah satunya adalah Asmat Merauke. Oke, kakak lanjut. Dari mana ini dibuatnya? Ini dari kulit sagu muda. Daun sagu muda. Dari daun sagu ini. Namanya apa tadi? Sama-sama. Namanya apa tadi? Dari apa? Dari aspat. Dibuat dari bahan apa? Pucuk sagu. Pucuk sagu. Pucuk sagu. Oke.
Ya, ini dia ya. Oke, kakak lanjut. Yang ini, lihat sini, lihat sini. Ini dari Nabire. Nabire, jadi dia kebudayaan dengan sini. Kebudayaannya masuk itu Mepago. Mepago itu ada Nabire, apa lagi? Paniai, apa lagi? Logiai dan yayai lain. Oke, sebut ya. Namanya? Ini disebut dengan Bitu Agia. Bitu Agia Pada Nongkel Emas. atau nongkel emas. Kenapa disebut nongkel emas? Karena prosesnya sulit, jadi dibilang Nongkel Emas, proses pembuatannya sulit. Oke. Bahannya dari Bahannya juga susah didapat dari anggrek. anggrek. Oke, ini dari anggrek ya. Jadi begini. Oke. Ini disebut nongkel emas. Kakak, kalau begini berapa dia harga? Ini bisa juta juga Pak. Bisa juta ya. Jadi yang ini sekitar 6 juta. Total berapa? 6 juta. Sekitar. Oke, 6 juta dari mana? Dari Kayaknya nanti yang siswa tidak bisa punya ya, kecuali siswa kaya sekali. Ya, dan akan pakai gaya sekali. Oke, ada lagi yang berikut ini yang dari Biak, dari biak. Inoxom, Apa dia dari mana? Dari daun pandan. Oke, biak itu yang tadi itu dari sama Mamrasar mana? Mereka masuk kebudayaan Saireli. Biak, Sui, Waropen, mereka masuk di sini. Saireli. Oke. Dari mana ini? Daun pandan, pandanus. Kalau di pantai itu ada pandan, ya seperti daun tikar. Bisa ya? Oke, lanjut. Ini dari mana? Ini dari Serui, Serui. Iya. Oke. Apa disebut dengan namanya? Roa. Roa. Dari mana dibuat? Terus Akar apa? akar pandan. Akar pandan. Oke. Kita sebut sama-sama. Nah, kalau sudah jelaskan. Ini namanya apa? Bese. Dari mana? Asal mana? Asal sekitarnya. Dibuat dari apa? Dari apa? Satu, jangan pucuk saja. Tambah satunya. Pucuk satu. Ya. Apa disediakan ada pucuk satu. Jangan pucuk saja. Yang ini apa? Namanya apa? Bukan. Namanya apa? Mas itu yo. Itu lagi ya, ingat ya. Ulang. Nongkel apa namanya ini? Dari mana? Dibuat dari bahan apa? Pintar-pintar kan? Ini apa namanya? Dari suku mana? Dari sekitarnya. Bahannya dari mana? Ini nongkel apa namanya? Dari suku mana? Bahannya dari apa? Saatnya istirahat pertama. Kita lanjut. Jadi banyak ya. Oke, di sini yang paling mahal dua ini. Ini sekitar 7 jutaan. Ini juga 6 juta, 7 juta. Tapi yang kita merajut ini nanti yang kalian bisa peroleh. Pak Wakasek, saya diundang program memberi informasi tentang noken di Jepang. Ini Oma, dia umur 115 tahun. Ini dia punya anak laki-laki yang pertama, umur 72 tahun. Ini dia punya anak laki-laki, terus ini anak laki-laki punya istri. Istrinya 67 tahun. Ini 72, ini 67, ini 100. Yang ini 17 tahun. Asli. Mereka ini adopsi sebagai anak. Ini mereka ya. Ini keluarga namanya keluarga Miyake. Mereka sudah terima bapak ini sebagai anak di situ dalam keluarga ini. Karena membawa noken dan juga tidak noken. Ini Oma yang umur 115 tahun, dia bergantung diri dalam kaca. Wah, dia umur noken. Bawa bilang menangis sama aku. Aduh, mama.
kami dari SMP SMA Advent Deyo Baru mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan dari tim Konopa Sanggar Seni Remai Kota Kabupaten Jayapura. Dengan ini kami mengharapkan dukungan bagi kami SMP SMA Advent Deyo Baru untuk tetap berkarya dalam menghasilkan noken-noken yang lebih indah dan memberikan motivasi bagi siswa di sekolah kami untuk selalu mau terlibat dalam budaya Kabupaten Jayapura. Terima kasih untuk kunjungan dari tim Konopa Sanggar Seni Remai Jayapura. Bukan bupati, bukan gubernur lagi, menteri langsung di Jakarta menangani ini. Waktu itu di SMP, SD, ini dia dari Vina, terutama di Vina juga. Dan teman-teman ini adik Lucy, kampus ya, di kampus ya, mereka ini mengundang ke Jakarta untuk kasih latih di Kementerian Jakarta. Mendengar kasih latih, Lucy memberi informasi, Vina melatih orang dari Noken di Jakarta itu, para pemirsa dari Noken. Dan di Jakarta setiap orang pemirsa itu kita Noken. Bagaimana kepala di Sentani? Dan latih, mereka latih. Komunitas Noken Papua, Konopa, kita bisa. Terima kasih, dipersilakan. Baik, semua yang hadir pada hari ini, pertama-tama kami mengucap syukur karena Noken nanti tanggal 4 Desember itu dia berusia 10 tahun. Dia berdiri tanggal 4 Desember tahun 2012. Noken adalah salah satu budaya Papua yang sudah diakui di dunia sebagai warisan dunia budaya tak benda. Nah, itu kita harus apresiasi bersama-sama bahwa kita orang Papua harus bangga kita punya Noken. Jadi Noken ini sudah diakui oleh dunia. Statusnya bersama dengan wayang golek dari Jawa, pantun orang Melayu punya, dan juga kuda lumping, ya itu semua diakui sebagai budaya tak benda. Itu artinya bahwa barang itu tidak kelihatan, tetapi dia turun-temurun, turun dari manusia, turun-temurun dari orang tua kepada anak-anaknya, begitu. Itu yang disebut dengan budaya tak benda. Tidak diajarkan, tetapi dia tiba-tiba bisa ada, dan anak waktu lahir tiba-tiba dia setelah besar dia bisa membuat Noken. Itu luar biasa. Sehingga dia dikategorikan sebagai budaya tak benda. Namun kita di UNESCO juga dituntut untuk tetap melestarikan Noken. Kalau tidak dia punya
statusnya itu dari budaya tak benda itu sebagai warisan dunia itu dia menjadi warisan biasa. Itu yang saya dari provinsi kita ikuti. Hal ini sudah dilaksanakan oleh kita punya kakak Bapak Marcel Swebu. Kita berikan aplaus untuk beliau dulu. Ya. Tahun lalu Bapak Marcel Swebu bikin namanya Arboretum. Arboretum itu adalah pembibitan noken. Jadi pembibitan noken itu noken yang harus punya bibit. Jadi setelah ini kan bahan dasar noken itu kan sudah mau punah. Jadi noken itu tidak bisa terjadi apabila tidak ada bahan dasar. Ya Bapak Ibu lihat yang kita sekarang pakai di pasar-pasar itu tuh dari kain biasa, itu kain wol itu. Tapi dari noken yang asli itu seperti yang ada Bapak-Bapak pakai itu ini dan ini. Nah itu noken yang asli. Sehingga itu bahan dasarnya itu yang kemarin ada bikin tuh dari mata dewa, terus jonggoli, terus kemudian pohon-pohon itu dari kulit ginemo, itu yang asli itu akhirnya jadi noken, itu bahan dasar. Itu satu. Senang sekali berada di sini. Ya. Itu senang yang pertama itu karena menikmati alam yang luar biasa, ciptaan Tuhan. Senang yang kedua itu datang karena noken. Terus senang yang ketiga itu senang karena lihat anak-anak yang mau belajar merajut noken. Kita tepuk tangan dulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak, hari ini kita ada karena ada masa lalu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak pernah ada masa lalu. Dari masa lalu, masa kini, kemudian akan ada masa yang akan datang. Kalau kita lihat itu orang yang, siapa yang kepala pelontos di sini semua, tidak ada ya. Kalau kepala pelontos di depan itu orang yang suka pikir ke masa depan. Kalau yang pas tengah, itu pikir masa kini. Tapi kalau yang pelontos belakang, itu dia pikir masa lalu. Tapi kalau yang dari depan sampai belakang itu lengkap, gundul semua, dia berpikir tentang masa lalu, masa kini, juga masa yang akan datang. Tepuk tangan dulu. Apa yang terjadi di alam sini, sadar atau tidak sadar, itu semua dimulai dari hal yang paling kecil, baru kemudian itu akan menjadi besar. Nah, kalau kita tidak mulai, tidak akan terjadi sesuatu yang kita harapkan. Karena itu, tapi ini upaya kita bersama, bagaimana lewat workshop ini, anak-anak akan bisa diajarkan, kemudian ya itu bisa diteruskan. Ini saya ada kebijakan untuk anak-anak sekolah semua pakai noken dan topi di hari Kamis. Yang datang sini semua punya noken dan topi? Tidak? Ada yang belum? Belum. Yang belum siapa? Belum punya noken dan topi. Ini dari sekolah mana? SMA Negeri 1 Sentani. SMA 1 Sentani. SMP 2. SMP 2? SMA 1, SMP 2. Oh, ya, nanti saya ini komunikasi dengan kepala sekolah untuk semua harus punya. Jadi sejak ada kebijakan untuk pakai noken, pakai topi, mama Papua kita yang bikin noken itu mereka punya uang banyak. Itu yang terjadi. Jadi nanti kita harapkan juga virus ini akan bisa ke provinsi dan akan menyebar ke tempat-tempat yang lain di tanah Papua. Sehingga produksi noken jalan, tapi juga orang akan membeli supaya mata rantai ekonomi dia tetap bisa bergerak. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada hari ini tanggal 15 September tahun 2022, saya nyatakan kegiatan merajut noken, workshop merajut noken untuk 100 anak dibuka secara resmi.
Satu, dua, tiga. Terima kasih, selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Pada saat dia bikin, dia akan kasih tahu yang saya bikin dari Sentani misalnya. Kemudian ini dia punya maknanya. Terima kasih juga untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya, karena setiap saya ke tempat, misalnya saya ke Sorong, Bapak Ibu di Sorong saya temukan itu tidak ada orang asli Noken dari Sorong, ada 2 Kak, tapi mereka taruh di pinggir. Jadi saya bilang, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, izin saya mau cek Noken. Bapak, ini Noken dari Sorong. Saya bilang, ini tidak. Ini semua bukan dari Sorong. Maksud Ibu, coba mungkin ada yang lain. Mereka bilang, yang ini dong. Itu yang pas. Itu kuok. Ya. Jadi, nanti bikin yang kuok ini. Yang lain, itu orang lain punya. Saya pergi lagi ke Timika kemarin bersama-sama Ibu Desi, Kepala Balai Pelestari Budaya. Ibu, kita periksa dulu. Bapak, ini Noken dari Timika. Ini bukan 2 suku. Dataran tinggi itu suku apa namanya Timika ini? Amukme. Amukme yang ketinggian, kemudian Kamoro yang bawahnya. Berbeda sih, berbeda jenis Nokennya karena diambil dari bahan alam yang berbeda. Yang ini ketinggian Amukme dan Komoro yang di tanah rendah. Kita cek lagi Timika. Oh Bapak, ini mereka gelar banyak sekali. Ini Noken dari Timika semua. Ini bukan. Ini Win namanya. Kenapa taruh di bawah? Bapak kayaknya tidak bagus begitu. Harus kasih bagus. Yang lain semua geser. Ini yang harus dibuat. Begitu. Kita ke Sarmi lagi. Kita lihat dengan Wakil Bupati Sarmi. Pak Ibu coba lihat, Wakil Bupati bilang ini Noken dari Sarmi. Bukan. Ini bukan semua ini. Tapi udah dapat satu ini kecil. Ini yang betul. Coba ini yang kembangkan. Sekarang kita ada di Sentani. Kita geser-geser yang lain. Sampai dapat. Geser ini. Dia bisa geser cepat sini. Oke. Ini ese dari Asmat. Kita tidak bikin ini di sini. Ese dari Asmat ini dari daun sagu. Bituagia, Noken emas dari suku Me, apa namanya ini? Paniai. Anggrek. Ini juga kita tidak buat di sini. Ini Osom. Ini dari Pandan di Biak dan sekitarnya. Ini Osom. Ini juga kita tidak buat di sini. Karena memang bukan budaya di Sentani. Ini Roa dari Waropen. Ini akar pandan. Ini juga kita tidak buat di sini. Yang saya pakai itu juga kita tidak buat di sini. Yang kita buat mana ini? Kos aja ya. Paling pengaruh sekali. Yang kita buat adalah salah. Yang kita buat adalah Nokennya ini. Ini yang kita buat karena ini yang disebut dengan bekangge dari Sentani. Karena kebetulan tadi Bapak Kepala Dinas bilang dengan bahasa apa ini? Di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit diludahi. Ludahi lah. Dijunjung. Oke. Oke, yang dibuat ini tadi itu ini salah satu contoh lagi. Contoh diambil dari ini dia. Ini dia. Orang Sentani bilang kalau di Indonesia dikenal dengan mahkota dewa. Ada buahnya merah, ada buahnya kuning. Kemudian di Jawa mereka bikin sampai jadi teh apa namanya? Teh mahkota dewa. Ini di Sentani mereka bilang kelauha. Dan sebenarnya mahkota dewa ini adalah tanaman endemik asli Papua yang kemudian bisa dibawa kemana saja dan kemudian dikembangkan di Jawa luar biasa. Tapi diambil buahnya jadi teh. Tapi di sini kulitnya ini nomor 1. Dari kulitnya yang nomor 1 ini dibuat Noken yang holoboy atau bekangge yang khusus. Dan itu sebenarnya nanti Bapak Elvis dari kebudayaan disampaikan kelas sudah kelihatan stratifikasinya, kelas sosialnya. Jadi Bapak Kepala Dinas itu dia harus pakai yang dari sini. Harus tahu ini kelasnya di atas. Sudah pakai pas. Badan sebesar, kelas besar, Noken. Noken harus besar, Noken kecil itu. Baik ya. Ya, ini bekangge jadi kecil memang. Nanti yang kolobo itu agak besar. Bapak Ibu itu mungkin sedikit informasi Noken dan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang menjelang selamat siang rekan-rekan adik-adik, Pak Marshal dari Pak Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, dari Pak dari Museum Noken Papua. Perkenalkan, saya Surya dari Angkasa Pura 1. Kami masuk ke Sentani itu dari Januari 2020 untuk bertugas untuk mengelola Bandar Sentani. Bersyukur pada waktu itu saya bisa bertemu sama Bapak untuk rencana program terkait dengan masyarakat, dan kita udah jalan untuk pelatihan noken sama untuk penanaman pohon. Izin dari pimpinan juga tadi sudah titip pesan bahwa mohon maaf tidak bisa hadir karena memang ada tugas dari kantor. Tapi intinya dari kami itu, dari BUMN sendiri, kita akan selalu melibatkan dalam masyarakat. Dengan ada bandara itu sendiri, kami akan selaku BUMN akan selalu melibatkan masyarakat dalam itu untuk pengembangan terkait budaya dan pariwisata. Karena memang itu menjadi prioritas dari kami selaku BUMN di Angkasa Pura. Mungkin izin cerita sendiri sedikit Pak Marsha, bahwa kalau program kemarin yang kita sudah jalan mendapat apresiasi juga dari teman-teman kantor pusat, dan itu juga dilakukan oleh Kementerian BUMN. Tinggal nanti kapan-kapan kita bisa develop lagi Bapak, kita diskusi lebih intens kira-kira nanti program-program seperti apa. Kan dari Noken sendiri kan dari hulu sama hilir. Kemarin kan kita sudah dari penanamannya, mungkin kita dari hilirnya seperti apa. Jadi mungkin program-program yang bisa berkesinambungan dari awal sampai akhir, nanti mungkin ya, kita bisa lebih intens ngobrol baik dari CPH Hiroshi maupun juga dari pemerintah daerah seperti apa. Yang penting kami dari Angkasa Pura selalu support program-program yang intinya mendukung dari pariwisata dan budaya dari Papua sendiri. Demikian, terima kasih. Bapak Kepala Dinas dan hadirin, ini mereka waktu itu kita cuman dikasih berapa jam? 1 jam mungkin. Itu noken masuk sekolah. Itu ceritanya panjang, latihannya sedikit. Tapi luar biasa karena nanti latihannya di sini. Tapi kita mencek dulu. Nanti itu paling aneh, bukan dari belakang. Oke, nanti kau akan noken. Oke, nama siapa? Pensia dari SMP? SMP 2. SMP 2 Sentani. Oke, kelas berapa deh? Kelas 7, berarti kelas 1 ya? Bukan guru deh. Bukan guru deh, kelas 1, 7-1. Oke, Bapak Kepala Dinas ini dari SMP 2 Sentani, angkat nokennya di kelas 1. Oke. Ini dari mana? SMP 2 Sentani. SMP 2 Sentani. Oke, kelas? 8. Kelas 8, kelas 2 ya? Iya. Berarti ini kok pade? Nah, Bapak Kepala Dinas, dia punya semangat luar biasa walaupun dia baru bentuk dasarnya, tapi ini luar biasa. Namanya siapa? Rosita. Rosita siapa? Sofi. Iya, dari Kepulauan Tambrau. Dari Kepulauan Tambrau. Iya, Oh, iya. Oke, SMP 2 sudah. Ini dari SMP. Oke, ada coba angkat lagi. Oke, ini dia sudah tambah dengan benang yang ini benang apa namanya? Ya. Apa namanya? Oke, tapi di mana ada barang serat alamnya ini? Ini dia sudah mulai dengan pewarnaan. Luar biasa. Biasa di luar kan luar biasa. Luar biasa ya. Iya, ada punya ini keren. Suka si warna-warna lagi. Oke, ada kok nama siapa? Tapi kok macam cantik, kok cuma bukan sedikit. Oh tolong, cantik sekali ya. Ada. Kok bernama siapa? Ya, dengan baik-baik. Rosa. Rosa siapa? Kepno ya. Rosa Kepno kayak macam dari luar negeri begitu. Kepno itu kayak terlalu. Kepno dari mana? Oh Yalimo. Yalimo kan di Indonesia toh? Nah, coba lagi angkat. SMA mana? SMA YPPK Asisi Sentani. Bapak Kepala Dinas SMA Asisi Sentani. Keren. Mana SMP ini tepuk tangan dulu. Dia mau disana udah. SMP 2 belum? Mana SMP 2? Ini dari mana? SMA Advent Baru. SMA Advent. Oh yang di Noes Basar Doe ya? Oh sana. Mana kau belum? Masa kau simpannya mana? Keren. Ini paling besar sudah sama dengan badan besar. Maksudnya ya. Coba lagi sedikit ya. Oke. Siapa namanya? Siaran Kokoya. Siaran Kokoya. Kalau Kokoya sudah tahu dari luar negeri toh? Daerah pegunungan. Oke. Siaran Kokoya kelas berapa? Kelas 2
Kelas 11 itu berarti kelas? SMA kelas 2. Kelas 2 ya? Bukan guru ya. Oke, coba angkat mokelnya. Mana SMA Advent Doi Baru? Ya, sudah. Apa namanya pondok juga yang merubah. Mantap, terima kasih Bapak Kepala Dinas SMA Advent Doi Baru. Nah, ini dari mana? Rosa dari mana? Dari, oh masuk ke Pegunungan Bintang ya, tapi kok Pegunungan Bintang? Ya kok lihat mau. Ya, oke, kita sama-sama Pegunungan Bintang. Oke. Ini, ini dia mulai dengan ikatan di atasnya ini. Ini dia membuat man. Ada kelas SMA apa? Asisi. Kelas 10. Kelas 10. Pak Kepala Dinas. Ada yang sudah mulai juga ini. Oke. Dari mana? Nah, sekolah dari mana sekolah? Asisi. Oh sama. Coba angkat mokelnya. Sudah bikin. Ini bukan ya? Dibikin kelas. Oh tidak. Oh. Oke, coba lihat. Yang ini bukan? Ini apa? Sama tahu bukan juga? Oke. Kita lihat nokennya, sudah mulai. Ini sudah hari ini dia mau coba lanjutkan dari noken yang dia buat. Ya, mudah-mudahan sebentar 1, 2, 3 jam sudah ada kelanjutannya. Oke, Asisi Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Warnanya sudah lain. Wih, adek, kok dari SD mana? Oh, SD Kemiri. Angkat dulu, angkat. Wih, keren. Ini sudah bikin satu dia ya. Ini bikin lagi. Oh, luar biasa. Macam kamu kalah dan dia begitu. Oke. SD Kemiri itu dia bernama keren itu SD Bangkok. Tahu Bangkok? Bangkok itu bagian Kemiri. Oke. Ada luar negeri itu Bangkok. Ada keluarga terdekat dari Bangkok jadi. Ya. Bapak Kepala Dinas, ini ada dari SD Impres Kemiri. Tidak, SD dari Bangkok. Siapa namanya tadi? Nulahiluka. Nuhalinuta dari SD Impres Kemiri. Asli? Duga. Tak terduga, dia memang luar biasa. Ya, yang berikut dari SMA Sisi. Oh, SMA. Coba-coba sih banyak kah begitu? Ada ibu guru kah? Macam banyak begitu yang datang luar biasa ini. Oke, ada yang punya coba ini? Ini kok bikin apa? Macam bikin takut begitu. Oh, ada. Sorry. Jadi besar. Oh, kalau buka Bapak jangan lihat dari luar kecil, dia buka besar begitu. Ya, seperti noken dari dia nih. Bahasa Inggris bilang elastis, toh? Bahasa Duga ya, elastis. Dibuka jadi besar. Ada coba angkat. Bapak Dinas ini luar biasa, dia semangat membuat dari Asisi. Asisi bahasa ibu tanggung jawab ya banyak jadi. Yang terakhir, laki-laki paling ganteng di seluruh dunia, maksudnya di sekitar sini. Adik, kau tidak boleh sini kos tentang sebagai dosa kau baik. Ini laki-laki satu-satunya, tidak ada yang lain. Maksudnya di antara mereka. Coba kamera, dekat-dekat selalu ini laki paling ganteng ini. Adik, coba kau menoken ini. Oke. Baik, baik. Adik, kau bernama siapa? Elim Bahabol. Elim Bahabol. Elim Bahabol. SMA, SMP? SMA YPPK Asisi Sentani. Asisi. Oke, Ibu, ada satu yang ganteng ini.
Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Sanggar Seni Remai yang pada hari ini melaksanakan workshop untuk Pet Noken untuk 100 anak sekolah di Kabupaten Jayapura. Ini sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Sanggar Seni Remai karena telah bersama-sama ikut untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang ada di Papua, secara khusus tentang Noken, karena Noken ini telah menjadi aset bukan saja di Sentani, Papua, bukan juga di Indonesia, tapi juga sudah sampai ke dunia. Karena itu ya, workshop ini luar biasa. Kita berharap pada anak-anak muda yang lahir dari workshop ini yang mencintai budayanya, mencintai lingkungannya, kemudian dia bisa melakukan apa saja untuk bagaimana supaya Noken ini tetap ada hidup dan bisa lestari di lingkungan di mana anak-anak itu tinggal. Saya pikir itu, terima kasih. Begitu. Satu kelebihan dan perbedaan dari Konopa adalah kualitas. Tadi kenapa sebelum kita memulai, saya pada bilang, sudah cuci tangan atau tidak? Itu. Kalau belum cuci tangan, kakak-kakak bantu siapkan air dan sabun, adik-adik dong cuci tangan di pinggir sini. Kenapa? Karena kalian akan menggunakan tangan. Noken itu sifatnya handmade, buatan tangan. Yang berbeda dari Noken, dia dibuat sebagai warisan budaya dunia itu adalah dia tidak dibuat oleh mesin, tapi dia dibuat oleh tangan-tangan kreatif dari pengrajin atau mama-mama. Atau sekarang kalian kalau belajar, kalian juga akan menjadi orang kreatif yang membuat Noken. Yang perlu diperhatikan dari membuat Noken itu adalah kualitas. Kita bicara kualitas, coba saya ingin bertanya, kamu senang tidak kalau kamu beli baju baru, dia harga 500.000 terus dia noda? Tidak. Mengerti maksudnya? Itu. Kan tidak mau beli baju baru terus dia noda. Atau kamu beli celana baru begini dia robek. Atau kamu beli baju baru begini dia bau amis. Ini ilustrasi buat kalian. Jadi ketika kita membuat Noken harus memperhatikan kualitas. Yaitu tadi apa? Kebersihan, kerapian, ya toh? Itu. Bagaimana anyamannya, rapi atau tidak? Itu. Ini salah satu Noken yang saya pakai. Ini kebetulan dia punya mama pengrajin sakit, tetapi juga dengan mama-mama yang mama-mama pakai rapi sekali. Itu tadi karena mereka memperhatikan kualitas. Sudah? Jadi cabikan dari kulit kayu yang kalian cabik, dia semakin halus, semakin sedikit, dia akan membuat tali itu semakin rapi. Sudah? Kadang, jadi Noken ini dia membentuk karakter setiap orang yang membuat, yaitu apa? Kesabaran. Itu sabar. Kadang-kadang kalian terasa sabar bahwa dia sudah mau kulit kayu ini dia jadi tali, kalian ambil itu cabikan kulit kayu itu dia besar. Iya toh? Terus akhirnya apa? Akhirnya cabikan itu tali yang jadi itu dia tidak rapi, dia tidak rata atau sama. Itu. Jadi semakin kecil kalian cabik itu kulit kayu, terus kalian pilih dia menjadi sebuah tali, maka dia makin rapi. Kalau besar, ada bagian tertentu yang keras akan menyebabkan itu pilihan itu dia tidak rapi. Itu yang harus diperhatikan. Jadi dengan mencoba membuat selalu, kalian akan mendapat pengalaman. Itu. Oh ternyata kalau saya cabiknya halus-halus, kayak mama-mama dorang, dia akan jadi lebih kecil, dia punya tali lebih rapi. Itu bisa lihat di
itu men yang dibuat oleh mama-mama dari Oksibil. Oke, sambil-sambil silakan kakak-kakak mama orang boleh ini, tidak apa-apa. Ini saya bicara mengisi waktu untuk orang bersiap. Boleh mama-mama dong boleh gabung, arahkan adik-adik dorang, kakak-kakak instruktur bantu mama-mama dorang. Kita punya satu puncak acara dari kegiatan ini yaitu festival ya kakak Aser, pameran karya. Oke, kita punya target ada pameran karya. Jadi adik-adik orang hari ini orang mulai membuat, orang harus punya target, tujuan. Saya harus bisa selesai. Bikin kecil saja untuk HP, terus saya bisa besar. Sudah. Bukan soal besar atau kecil, tapi bagaimana kalian punya komitmen untuk selesaikan kalian punya tas atau noken. Proses itu ada yang direndam atau ada juga yang langsung dijemur kering. Kemudian apa? Kemudian dia akan dicabik-cabik. Setelah dia dijemur kering dia akan dicabik-cabik. Yang kalian gunakan kulit kayu saat ini yang ada di antara kalian itu adalah kleuha. Kleuha itu dalam bahasa Sentani. Tapi kalau yang kita kenal tadi Pak Marcel sudah sampaikan itu adalah mahkota dewa. Itu. Atau sering dikenal gaharu. Sudah? Itu. Jadi kalau nanti ditanya, kalian bikin itu noken itu dari kulit kayu apa? Kalian sudah tahu. Oh, itu dia kayu itu dari kleuha dalam bahasa Sentani. Kita biasa bilang itu mahkota dewa yang dikenal di Indonesia. Tapi lebih terkenal lagi dong bilang itu kayu gaharu, kulit kayu pohon gaharu. Begitu. Itu informasi buat kalian. Jadi selain buat noken, kalian tahu apa yang kalian bahan baku apa yang kalian gunakan.
sahabat budaya di mana saya berada. Hari ini hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Saya sudah berada di satu tempat yang istimewa, tempat dari para remaja pemuda milenial di Papua berlatih hal-hal budaya. Salah satunya adalah Noken Papua. Dan saat ini saya akan mengunjungi satu kegiatan dari program Dirjen Kebudayaan, fasilitas bidang kebudayaan dalam program Nomase, Noken Masuk Sekolah. Kita sudah ikuti di 5 sekolah di Kabupaten Jayapura, yaitu program Nomase, Noken Masuk Sekolah, memberi informasi, edukasi terhadap Noken di sekolah. Dan saat ini tahapan yang kedua yaitu workshop, yaitu bagaimana 100 remaja dari setiap sekolah, 5 sekolah di Kabupaten Jayapura, mereka itu dipersiapkan untuk berlatih, merajut, menganyam Noken. Dan hari ini tanggal 15 September mereka merajut Noken. Mari kita lihat program Nomase pada tahap pertama, kemudian program workshop pada tahap kedua, dan nanti pada tahap ketiga mereka akan menggelar hasil dalam pameran hasil karya. Ikuti kami. Mantap. Sahabat budaya, saya sudah berada bersama-sama dengan 100 remaja merajut Noken yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Sanggar Seni Budaya Rema Jayapura, Papua. Dan teman-teman bisa lihat semua ada adik-adik remaja SMA, SMP, SD dari Kabupaten Jayapura, 5 sekolah. Satu sekolah mengirimkan 20 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi di sini ada sekitar 100 remaja merajut Noken. Halo. Hai. Mantap. Sip. Bersama saya Elvira Wangga, kami berdua Salam Konopa, komunitas Noken Papua. Mantap. Salam komunitas Noken Papua. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, puji berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sore ini di kampus Sekolah Alam Cibrahi Rosi, kami tertunduk kepala menaikkan puji syukur atas berkat Tuhan. Ketika sore ini kita akan melangsungkan pameran hasil karya 100 remaja yang telah berkreasi merajut Noken dalam program Noken Masuk Sekolah. Kami berdoa Tuhan berkati anak-anak kami, remaja dan pemuda yang meneruskan nilai-nilai budaya dari leluhur kami. Memberkati kreativitas anak-anak ini, mencerminkan kami menghargai karya Tuhan di atas tanah yang kami tempati. Kami serahkan prosesi ini berjalan dalam penjagaan dan berkat Tuhan. Pemerintah yang sudah hadir mendukung akan kegiatan kreativitas anak-anak sekolah, Tuhan berkati. Bahkan pemerhati lingkungan
yang meneruskan karya ini. Pemerhati seni Tuhan berkati. Terima kasih atas kasih sayang dan berkat Tuhan. Berkenan kiranya berkati acara ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kegiatan Nomase ini merupakan kegiatan yang digagas oleh Sanggar Seni Remai Jayapura dengan di dalamnya juga bersama dengan komunitas Noken Papua yang biasa kita kenal dengan Konopa. Nah, pada tahun 2022 ini Sanggar Remai dipercaya untuk bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melaksanakan satu program prioritas, di mana program itu disebut dengan Nomase atau biasa kita kenal dengan Noken Masuk Sekolah. Tujuan pelaksanaan program ini untuk mendukung pelestarian Noken sebagai warisan budaya tak benda dunia. Ya, kita akan menyaksikan bersama-sama Bapak Ketua Sanggar mendampingi dengan Bapak Asisten dan juga Bapak Ibu sekalian pemenangan akan melakukan panen kulit pohon yang menjadi bahan dasar dari pembuatan noken. Mari adik-adik juga semua boleh naik ke atas. Kita saksikan bersama-sama karena ini proses yang tidak selamanya atau tidak sering kita saksikan. Sehingga kesempatan ini boleh kita gunakan dengan baik dan kita boleh teredukasi dengan baik sehingga kita semakin mencintai Noken Papua. Jadi Pak, ini kita sudah kembangkan dia sudah ratusan. Ini Pak Bupati Jayapura yang menanam tahun 2014, jadi sekitar 8 tahun ya. 8 tahun yang lalu. Pas sebelum kita, jadi panennya adalah pas akan ini ambil ini kulitnya, potong dia. Tapi sebelum panen, kita panen buahnya dulu Pak. Ada ini kan? Kita saksikan pas panen buah Kleuha bahasa Sentani, di mana penguasanya Pak Distrik ini. Pak Distrik bahasanya itu Kleuha. Pas panen buahnya, karena yang dia sudah ya pas, maaf ini kita tidak mengerjakan. Saya bantu pas lagi. Cepat. Oke. Ya, ini sekitar 4, 5, 6 bulan dia akan tutup kembali. Jadi pas akan ambil di sini, ambil kulitnya saja sampai di sini. Mana pisau tadi mana? Yang besar. Pas izin. Pas izin. Baru kupas dia. Di sini nanti. Oke, kita saksikan sama-sama pas akan panen. Boleh Pak, terus sedikit lagi. Ini kualitas nomor 1 karena memang kulitnya itu berserat panjang. Jadi berserat panjang itu yang biasa digunakan untuk bahan noken. Oke, Pak maaf ini kita, Bapak masih Pak, sedikit lagi Bapak. Lebih keras Bapak. Ya. Ada dong, ada taruh papirnya jadi Bapak kasih tenaga habis itu. Semangat. Ya. Bapak di situ juga boleh. Siap Bapak. Boleh Bapak. Bapak kita tunjukkan sama barangnya. Barangnya pegang. Kita tunjukkan ini hasil panen dari Bapak Kleuha atau Mahkota Dewa yang dipanen oleh Pak Asisten 1, Sekda, Asisten 3, Sekda Kabupaten Jayapura. Oke, ya. Bahan untuk membuat noken. Ya. Bahan bakunya. Jadi bahan baku ini nanti Bapak izin dijemur sekitar 1 minggu. Setelah jemur 1 minggu, nanti baru kemudian diambil ini kulit dalamnya untuk dibuat jadi benang dan kemudian Bapak izin kami minta pegang. Yang berikut kita akan panen sebelahnya mewakili Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Mari kita ke sebelah lagi Bapak. Yang ini adalah Yonggoli. Kalau ini Bapak tadi setelah dipanen kita akan jemur 1 minggu. Kalau ini setelah kita panen kupas kulitnya, nanti diikat, direndam di dalam air sekitar 1 minggu juga. Jadi tadi ini dijemur, yang ini direndam. Pak KB akan panen. Silakan. Mana parang tadi?
Barang tadi Bapak, ini kan sudah ada yang tunggu. Biar saja Bapak potong dari sini. Baru di kepalanya kita dari potong. Potong. Tidak usah, kita panen. Potong Pak. Potong. Iya. Oke Pak, sekarang kita kupas kulitnya. Baru Pak. Oh maaf Pak, saya lupa sekali. Kita panen dulu Pak. Lupa ini panen. Tadi lupa panen. Mana itu? Mana ada yang tadi bawa? Ember-ember tadi. Pak, kita panen itu dia. Iya. Panen itu apa namanya? Bibitnya, buahnya. Oke. Kita lihat Pak Kepala Bidang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memanen Yonggoli H. Ya. Oke, terima kasih Pak, dipanen buahnya, silakan. Pak bisa kasih tunjuk? Pak tunjuk panenannya. Pas ini. Ada tolong Bu Jason. Oke, saudara yang tumbuh baru Pak. Oke, silakan kita panen gini. Semua yang berserat panjang, termasuk orang di Sentani bilang Yonggoli khas seperti ini bisa dibuat noken. Oke, Bapak ikat dia. Nanti setelah direndam, kulit luarnya akan lepas, tinggal kulit dalamnya saja, dan kemudian akan dilanjutkan pada proses yang berikut adalah memilin dari serat menjadi benang. Dari apa tadi Pak? Namanya? Yonggoli. Bapak orang Sentani sebutannya Pak sama Bapak? Yonggoli. Nah, Yonggoli itu bukan bahasa Amerika ya, ini bahasa Sentani. Asli. Bahasa lokal. Oke. Jadi yang dipas ini, Bapak izin, Bapak dekat-dekat. Maaf, saya kerjain sedikit. Yang dipas ini kita akan jemur 1 minggu. Yang di kabit ini, kabit budaya ini kita akan rendam 1 minggu. Setelah itu kita akan ambil hasilnya. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu. Ada kamera. Sip.
Ya, paling kita tepuk tangan sekali lagi untuk tari-tarian yang luar biasa dari Sanggar Seni Reimai Jayapura. Sangeri, si muda
anak-anak ini bukan sekedar menggunakan noken masuk sekolah, tapi anak-anak ini tahu lebih dalam noken itu dibuat dari apa, diambil dari bahan mana. Di tempat ini mereka belajar. Ini sekolah alam yang luar biasa, ya. Dari alam ini mereka membuat atau mengukir noken yang kita pakai ini. Dan hari ini kita boleh berada di tempat ini. Selain noken masuk sekolah, kita juga bisa belajar bagaimana melihat anak-anak kita pada saat ini mereka bisa memamerkan hasil karya mereka. 100 noken yang mereka rajut di tempat ini. Ini hal yang luar biasa. Dan tadi proses itu bagaimana kita mengambil kulit pohon yang harus direndam, dibuat, dikeringkan, lalu dijadikan benang untuk merajut noken dan bisa bercerita, tidak dalam bentuk kata-kata, tapi tarik dan lagu. Ini hal yang luar biasa, dan ini memiliki nilai jual yang bisa dijual dan semua orang bisa datang. Sekalipun harganya mahal, orang pasti akan datang karena mereka melihat hasilnya luar biasa. Untuk itu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan apresiasi untuk Sanggar Budaya Rimai di tempat ini terus berkembang maju di bumi Kenambai Umbai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, inilah bentuk penghargaan dan harapannya Bapak Ibu Dewan Guru boleh semakin terus menanamkan cinta noken, cinta budaya Papua kepada semua murid-murid, karena mereka inilah yang menjadi penerus dari kita semua di tanah Papua tercinta di Kabupaten Jaya. SMA Advent Loyo Baru. Oke, luar biasa. Diangkat dulu. Wah, keren. Ini asli buatan anak-anak Sentani. Boleh dipakai adik. Sambil menerima sertifikat yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Kepala Distrik Sentani. Silakan diterima. Oh, ini sudah jadi ya? Luar biasa. Siapa namanya, Dek? Putri siapa? Putri Monim. Oh, coba angkat, Dek, angkat. Ah, luar biasa. SD mana, Dek? SD Perskimil ya? Luar biasa sekali ya. Saya sendiri baru pertama kali melihat pohon dan juga bagaimana prosesnya, dan ini sangat menarik sekali untuk kita semua. Jadi mari kita warga Kabupaten Sentani, kita lebih peduli lagi dengan budaya kita, dengan apa yang menjadi identitas kita, yaitu noken. Mari kita gaungkan pakai noken dalam aktivitas kita hari lepas hari. Kita harus beli, kita menghargai semua noken-noken yang dibuat oleh mama-mama di sekitar kita. Dan juga ada juga lewat Konopa, kita bisa mengapresiasinya dengan membeli produk-produk dari noken di Papua ini. Karena inilah warisan budaya yang sudah diakui oleh dunia dan menjadi semangat untuk kita semua untuk terus mendukung dan melestarikan noken Papua. Nama siapa? Terlebih lagi melalui Sanggar Rimai Jayapura yang juga sudah menanam pohon-pohon yang menjadi bahan baku dari noken
Kita bangga yang hadir di tempat ini dan menyaksikan bagaimana semangat dari teman-teman di Kabupaten Jayapura. Mana tuh anak-anak kenapa noken-noken? Saya mana ini? Oh, SMA Sisi. Di sana apa ya? Di sana. Di sana. SD. Iya. Oke ya. Mantap. Lanjut ya sampai selesai. Dan ada berapa? Nanti main ya berapa? Kalau pandan ini kan daerah Saileri. Jadi pandan dia jadinya inoxom. Oke ya, pandan. Ini akar pandan, ini daun pandannya, ini akar pandannya. Kalau akar pandan ini orang-orang Waropen, Japen. Ini mereka punya dari akar pandan. Ini daun pandan, ini akar pandan. Yang tadi bapak panen ini Kota Dewa. Ini dari daerah wilayah Tabi bapak. Ini juga Kota Dewa ini. Tabi. Ini yang kita tadi panen nanti. Sebenarnya begini, kemudian ini. Jadi ini kemudian ini diracik sama kedua. Hasilnya. Tapi kita punya ini bapak. Brandnya, ini brand kami nih, Kanopa. Kanopa ya? Iya. Kami punya ini nanti tinggal langsung dikasih. Ini apa di brandnya? Ah, ini yang tadi kita ambil dari ini. Daun pandan. Daun pandan ini. Ini bekangge ini yang asli Sentani nih. Oke, inoxom yang tadi dari pandan ujung sekali. Jadi ini yang sudah dibikin bahan ya? Iya. Ini pandan ini kalau ini dia menganyam. Karena dia harus verifikal. Ini roa. Kalau yang ini dari daun pandan, ada yang ini dari akarnya, akar pandan. Nah ini yang Situagia dari anggrek. Ini wilayah adat Mepago. Ini Ese dari daun sagu muda. Ini ya, daerah kebudayaan ini Animha. Begitu Bapak. Sagu, anggrek, akar pandan, daun pandang, leuha. Jadi ada